Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah I'm good. Bapak. Thank you. Oke, Bu Indah, Sehat Pak kabar baik? Suryo? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Sehat, Ibu. Pak. Ya, hari ini kita bertemu untuk pertama kalinya di ruang eksplorasi konsep modul 11 refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya pergi ke pasar beli paprika, pulangnya lewat gua. Sebelum sesi kita buka, alangkah baiknya kita berdoa. Mohon Pak Afif untuk bisa memimpin doa pada pagi hari ini. Kami persilahkan. Baik Bapak, terima kasih. Marilah rekan-rekan, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Afif telah memimpin doa pada pagi hari ini. Bapak Ibu, setelah kemarin Bapak Ibu melakukan eksplorasi konsep secara mandiri dengan mengakses tautan video dan bahan-bahan referensi tulisan Ki Hajar Dewantara, dan juga sudah melakukan unggah rekaman audio dan video tentang tanggapan kritis terhadap pemikiran KHD dan juga sudah saling memberikan komentar dan umpan balik, maka hari ini kita akan memperkuat kembali eksplorasi konsep di modul 11 ini. Bapak Ibu, tetap semangat, perjalanan masih panjang dalam melaksanakan CGP ini. Yang penting adalah Bapak Ibu kita saling kolaboratif, saling menguatkan. Bapak Ibu, kita mulai. Mohon izin share screen. Apakah sudah nampak terlihat Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Baik Bapak Ibu. Di modul ini pengembangnya Bapak Simon Rafael, ini merupakan modul sebagai landasan filosofi, landasan di CGP ini Bapak Ibu. Jadi sangat penting sekali kita untuk menginternalisasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baik, bagaimana kita berinteraksi? Yang pertama adalah membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi pengalaman. Selanjutnya, semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Selanjutnya, konsisten dengan waktu. Yang keempat adalah tekan raise hand bila hendak bertanya dan silahkan berbicara setelah dipersilahkan. Yang kelima, semua peserta membuka video. Bila terkendala jaringan, peserta boleh menutup video. Chatbox digunakan sebagai media bertanya dan berbagi pendapat dan pengalaman. 7. Menjaga ketenangan ruang virtual. Dan yang ini penting, Bapak Ibu mohon tidak merekam lalu dibagikan di media sosial. Dan Bapak Ibu, bagaimana kita berinteraksi, kita harus hadir seutuhnya. Present and mindfulness. Tenangkan hati dan pikiran, berdamai jenak semua beban untuk hadir seutuhnya di ruang belajar virtual. Baik Bapak Ibu, eksplorasi konsep bersama fasilitator. Jadi kami hadir untuk memfasilitasi diskusi Bapak Ibu. Capaian pembelajaran adalah pemahaman refleksi kritis tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui diskusi virtual dan bersama instruktur. Sikap reflektif kritis dalam merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD pada konteks kelas dan sekolah. Alur presentasi ini adalah perkenalan komitmen belajar, refleksi pembuka, materi, dasar-dasar pendidikan KHD, refleksi di Padlet, dan penutup. Baik, salam dan bahagia untuk Bapak Ibu. Dan kita akan melanjutkan ke refleksi personal. Baik, Bapak Ibu, setelah ini akan kami kirimkan link untuk Bapak Ibu bisa tulis, refleksikan. Saya kirim di chatbox Bapak Ibu, mohon dicek. Bapak Ibu bisa untuk akses. Apakah bisa mengakses? Bisa, Pak. Bisa Pak. Bapak Ibu isikan.
2 menit Bapak Ibu untuk mengisikan. Bu Surya masih belum nampak? Bu Surya masih belum ada pergerakan ya? Mohon Bu Surya untuk aktif. Baik Bapak Ibu, saya minta tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul. Yang pertama, ada yang resen, silahkan Bu Nur Azizah. Terima kasih Pak, mohon izin menjawab. Siap. Pertanyaan yang pertama tentang pikiran KHD tentang pendidikan yang saya pelajari dari modul ini adalah tentang KHD itu adalah Ingarso Sungtulodo yang paling saya ingat, kemudian Ingarso Ing Madyo Mangunkarso Tururi Handayani, di mana seorang guru itu ketika dia menjadi role model bagi siswanya, memberi motivasi dan memberi dorongan. Dan di sini itu merupakan tugas utama guru yang wajib dilakukan oleh semua guru. Terima kasih Pak. Baik, apresiasi untuk Bu Nur Azizah. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada satu lagi yang bisa memaparkan. Ibu Indah, silahkan Ibu Indah. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya pemikiran Ki Hajar Dewantara itu tentang bagaimana kita menuntun kodrat anak Bapak sesuai dengan alam dan zamannya. Jadi kita tidak menghakimi, tapi kita lebih kepada menuntun. Seperti itu Pak. Baik, apresiasi untuk Bu Indah yang sudah memberikan refleksi yang luar biasa Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah ini kita akan melihat lagi, mendiskusikan pemikiran-pemikiran dari KHD. Bapak Ibu akan kami fasilitasi untuk lebih jauh mengeksplorasi lagi yang akan ditanamkan, menginternalisasi di guru penggerak ini. Baik Bapak Ibu, dasar pendidikan KHD menuntun. Kira-kira seperti apa itu Bapak Ibu? Di sini adalah maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Itu seperti apa Bu? Ini ada kata menuntun. Monggo, bisa saling berdiskusi, saling berpendapat. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak. Kalau menurut hemat saya, pendidikan itu adalah menuntun. Kan kita mendapatkan siswa itu yang berbeda latar belakang, berbeda pengalaman hidupnya, dan mungkin di antara banyak kebiasaan-kebiasaan mereka itu, mereka masih membawa karakter yang kurang sesuai dengan dasar negara kita itu Pancasila, seperti misalnya sering membuli, gitu ya, kata kotor, mengumpat teman, dan tugas kita menuntun mereka itu mengarahkan mereka untuk tidak melakukan hal-hal tersebut dan mendidik mereka dengan lebih baik, memberi apresiasi. Mereka sudah berubah. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Nur Azizah. Aplaus juga untuk Bu Nur Azizah. Menarik sekali jawabannya. Mungkin ada yang lain? Ya, ini menuntun saya, seperti apa? Silakan Pak Ardiansyah. Ya,
saya melihat menuntun ini dalam konteks sosial budaya yang ada di daerah saya, gitu ya. Jadi dalam konteks ini menuntun dapat dilihat dari praktik pembelajaran yang menghormati kearifan lokal. Contohnya kalau di tempat saya adalah masyarakat Bengkulu. Jadi masyarakat Bengkulu ini tradisinya adalah gotong royong, dan juga kegiatan adat menjadi alasan untuk mengajarkan nilai-nilai kolaborasi dan empati. Jadi kemudian juga menuntun dalam pemikiran KHD berarti memberikan arahan yang sesuai dengan potensi individu tanpa paksaan. Oh iya iya iya. Ya gitu. Siap. Terima kasih Pak Ardiansah. Jawabannya luar Baik, biasa terima sekali. kasih. Aplaus untuk pendapatnya Pak Ardiansah. Baik Bapak Ibu, kita kembali lagi. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya sesuai kodrat pada anak-anak. Memberi lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Nah ini adalah dasar pendidikan KHD menuntun itu. Filosofinya adalah ing ngarso sung tulodo tuturi handayani ing madya mangun karso. Ini membungkus selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Ini maksudnya apa ya Bapak Ibu? Tiga ini. Ada yang bisa memberikan tanggapan Bapak Ibu? Ibu Indah, kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, jadi bagaimana nanti ketika anak baik Bapak, bagaimana nanti ketika anak sudah di anggota masyarakat, jadi kita ajari dari dini sekarang kita menuntunnya. Jadi nanti ketika di anggota masyarakat dia sudah menjadi bahagia dan selamat. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu Indah. Biasa sekali Bu Indah. Ada tadi resen Bu Surya. Kami persilahkan tanggapannya, Bu Surya. Open mic dulu, Bu Surya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi menuntun pada penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karsa dan tuturi handayani ini kita menerapkan di kehidupan kita sehari-hari ataupun di sekolah bahwa kita selalu bisa memberikan sebagai pemimpin, kita harus bisa memberikan dorongan, motivasi dan inspirasi untuk teman-teman kita, sehingga nanti ketika kita sudah melaksanakan dan menerapkan itu di kehidupan sehari-hari kita akan menjadi lebih bahagia, Pak. Baik, terima kasih Bu Surya, luar biasa sekali tanggapannya. Kita lanjut Bapak Ibu. Dasar pendidikan menuntun. Nah, ini prinsip menuntun itu adalah tujuan, makna tujuan pandang hidup berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan peran sebagai kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ini kaitan modul 11 dengan model kompetensi KS dan PS. Cara adaptif melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan pembelajaran dan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik dan interaksi aktif empatik terhadap peserta didik, empati terhadap peserta didik. Salah satu upaya untuk menguatkan peran itu seperti apa Bapak Ibu kira-kira? Kami persilahkan. Bila Anda menjadi seorang kepala sekolah atau pengawas sekolah, seperti apa peran yang kira-kira yang diharapkan seperti itu? Bu Indah, kami persilahkan. Baik Bapak Suryo, menurut saya nanti kalau kepala sekolah itu lebih menggerakkan karena tidak bisa bekerja sendiri, jadi lebih menggerak sama-sama berkolaborasi dengan tim, semua guru dan semua staf di sekolah tersebut. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjut, Bapak Ibu. Kodrat merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia hadir, lahir, dan batin tidak tergantung pada orang lain. Nah, ini ada miskonsepsi tentang merdeka. Merdeka lebih bebas katanya. Bahkan itu melihatnya sesuatu yang salah. Merdeka dan bebas itu dua makna yang berbeda. Freedom and independence is to something different. Sangat berbeda sekali. Jadi program Bapak Ibu nanti untuk bisa mengejawantahkan makna merdeka kepada warga sekolah dan juga masyarakat tentunya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat tentang kodrat merdeka anak ini. Ini juga di sini KHD memperlihatkan bahwa pendidikan berpihak pada anak, sampai menghamba kepada anak. Ini maksudnya seperti apa? Ini menghamba itu seperti apa toh? Dalam konsep Bapak Ibu itu menghamba seperti apa? Apakah seperti kepada seorang raja atau kepada siapa gitu? Monggo, ada yang berkata, pendidikan menghamba itu seperti apa? Bu Indah lagi, monggo.
Baik Bapak, di sini konsepnya bukan menghamba seperti raja kalau menurut saya, tapi semua apa yang kita pusatkan itu pembelajarannya berpusat pada peserta didik. Oke. Jadi, kalau Bu Nur mengambil itu seperti apa kira-kira? Itu mengartikan bahwasanya setiap tindakan kita itu harus memprioritaskan kepentingan anak-anak atau siswa kita. Terima kasih. Pak Afif. Halo, Pak Afif. Ya, menghamba maksud fokus kepada si minat yang dimiliki oleh seperti itu, Pak. Baik, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita sudah tiba di akhir sesi. Bapak Ibu mohon bisa menuliskan refleksinya. Ada pertanyaan yang sudah kami sempatkan di Padlet, Bapak Ibu untuk bisa akses. Terlihat Bapak Ibu di link Padlet yang sudah kami cantumkan, Bapak Ibu bisa mengisinya. Terlihat Pak. Monggo, saya berikan waktu 2 menit untuk bisa mengisi linknya. Kami Kasih persilahkan loading, Bapak Ibu. Pak. Kebetulan mati lampu di sini. Oh, mati lampu ya Bapak. Baik, masih kami tunggu jawabannya Bapak Ibu. Bapak, izin bertanya, jawaban saya sudah masuk belum? Belum Ibu. Coba kita cek ya. Oh ya, di kolom komentar ya. Oh iya. Sebenarnya dipakai ini Bu. Yang kanan ini Bu, bawah. Oke, siap. Ya, Siap, Bapak. ada sticky note-nya. Oke. Mari Bapak Ibu yang lain. Sudah ada jawaban yang masuk. Sudah, Bapak. Baik. Ibu Surya, bagaimana jawabannya? Ibu Surya? Iya, Pak. Ya. Mohon bisa dijelaskan. Halo, Bu Surya. Atau kita ke Bu Nur Azizah dulu. Bu Nazizah. Monggo Bu Nur Azizah bisa memaparkan jawabannya, refleksinya. Bu Nur Azizah, halo. Mohon maaf Pak, mohon izin menjawab. Kita menjadi, mohon izin Bapak itu, yang sejauh itulah melakukan pembelajaran aktif di kelas yang melibatkan semua siswa. Siswa dijadikan sebagai pusat pembelajaran atau pusat belajar, bukan atau student center, tapi bukan teacher center. Kemudian menuntun. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas refleksinya. Kita beri aplaus pada Bu Nur dan kawan-kawan hari ini. Baik Bapak Ibu, kita tiba di akhir sesi. Tadi Bapak Ibu sudah memaparkan refleksinya Bapak Ibu, bahwa kita sebagai CGP itu harus memiliki filosofi, menguatkan filosofi pendidikan KHD. Bagaimana pendidikan itu menuntun, bagaimana pendidikan itu sesuai dengan menebalkan kodrat anak, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman, dan juga kita berpihak kepada murid
ini adalah salah satu landasan utama kita sebagai CGP dalam nanti kaitannya dalam menebalkan peran kita untuk transformasi pendidikan. Baik Bapak Ibu, sesi hari ini telah selesai. Terima kasih. Hari ini luar biasa sekali, diskusinya hidup, diskusinya saling memberikan apresiasi positif. Untuk itu di akhir sesi mari kita berdoa. Semoga apa yang kita usahakan hari ini mendapatkan keberkahan dan juga manfaat. Berdoa, kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mari kita berfoto. Persilahkan. Pose yang paling ganteng, paling cantik. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, keren. Baik. Oh, nggak bernapas semenit dulu, Pak.